Bil Karim, anak yang mulia dari bapak yang mulia. Biasanya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Zin al-Misri ini dia punya keistimewaan. Dia seorang mistis, astis, ya. Orang yang menggeluti ilmu tasawuf. Satu saat Zinnun al-Misri ini dia melihat ada binatang berbisa, kalajengking. Dia sedang mencuci baju di Sungai Nil, ya, sungai terpanjang di dunia yang ada di Mesir itu. Dia dihampiri oleh kalajengking yang berbadannya cukup besar. Dia tidak bisa menghindar lagi di situ. Akhirnya dengan perasaan cemas juga karena sengatannya berbisa, dia pasrah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Ternyata mendekati badannya kalajengking belok. Belok ternyata dia menghampiri anak muda yang lagi istirahat tertidur di bawah pohon. Dan dalam kisah itu anak muda ini habis teler, ya. Tidur di situ. Dia galau juga, dia nggak melihat telernya, tapi ini adalah juga makhluk Allah. Dia khawatir kena sengatan itu. Di tengah-tengah kekhawatiran dia pun berdoa kepada Allah agar anak ini diselamatkan. Nah, seiring dengan itu, tidak jauh dari anak muda juga ada ular besar juga, ingin menerkam anak muda. Tapi seiring dengan itu kalajengking yang sudah dekat dengan anak muda menyambar kepala ular. Ularnya pun akhirnya mati dengan sengatan dari kalajengking itu. Itu doa dari Zinnun al-Misri itu kan. Ini orang yang populer saat itu, yang ayahnya saja seorang naubian. Dia salah satu saat itu yang punya ilmu begitu tinggi tapi warok. Ya, ini yang penting adalah warok, artinya apik dia. Tidak ada artinya ilmu yang tinggi, tidak ada artinya popularitas manakala dia tidak warok, manakala dia sombong, manakala dia angkuh. Karena keangkuhan seorang ini nggak bisa masuk ke dalam surga. Jangankan angkuh, benih-benih keangkuhan saja nggak bisa menghantarkan seseorang ke dalam surga. Nah, tapi beliau ini adalah salah satu bukan saja ilmu yang tinggi tapi warok. Wahalan dan perilakunya juga, tutur katanya indah, orangnya beradab, orangnya sopan santun. Ini yang mahal. Kalau ilmu saya kira relatif, siapapun orang punya kelebihan kekurangan, tapi yang lebih utama adalah akhlak atau adab. Sehingga awal diutusnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama ini adatul hasar, artinya keterbatasan, hanya saja. Aku diutus oleh Allah yang mula-mula sekali adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam makalah dikatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hubu zahabat akhlaquhum zahabu. Bangsa-bangsa manapun dia akan jaya, dia akan berkah selama memiliki akhlak budi pekerti yang mulia, utamanya para penguasa, utamanya para pejabat. Tetapi bila akhlaknya sudah merosot, akhlaknya sudah tidak ada, yang dikedepankan hawa nafsu, maka bangsa itu perlahan tapi pasti akan mengalami kehancuran. Jadi penekanannya adalah disiplin, keilmuan ditunjang oleh akhlakul karimah atau adab atau perilaku. Bagaimana adab dia kepada Allah? Bagaimana adabnya kepada guru, bagaimana adabnya kepada yang lebih tua, bagaimana adabnya dengan lingkungan, bagaimana adabnya dengan anak-anak. Itu yang patut untuk itu. Karena Allah sediakan juga surga bukan buat orang yang sombong. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fis sama. Itulah surga yang kami jadikan bukan buat orang yang kepengen sombong. Jangan lagi sombong, kepengen sombong saja tidak bisa memasuki surga itu. Dikuatkan dengan hadis Nabi,
la yadkhulal jannata man kana fi qalbi khardalatun min kibrin. Tidak bakalan bisa masuk ke dalam surga orang yang di dadanya tersimpan benih-benih kesombongan, ya. Itu yang harus kita hindari. Jadi orang ini tinggi ilmunya, sarjana, kalau sekarang guru besar, profesor, tetapi akhlaknya mulia. Kalau orang banyak ilmu, tinggi keilmuannya, tapi jauh dari rahmat Allah, maka ilmunya tidak bermanfaat. Yang Nabi sabdakan, manis dada ilman lam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'dan. Siapapun yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bagus perilakunya, maka ilmunya makin menjauhkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat rugi. Jadi bukan ilmu yang tinggi saja yang dicari, tapi akhlak yang tinggi seharusnya itu. Wa kana rajulan nahifan. Juga adalah Dhinnun ini sosok laki-laki kurus dia. Ta'aluhu humratun, tinggi kemerah-merahan. Laisa bi abyadul lihyah, jenggotnya tidak putih, ya, kemerah-merahan juga. Nah, tuwfiya, wafatnya pada tahun 245 Hijriah, ya. Kalau dihitung dengan miladiah 859. Jadi abad 9 Masehi, ya. Kata beliau, kullu khaif harib. Setiap orang yang takut pasti menghindar, pasti lari dari apa yang dia takuti. Nah, di sini dilukiskan, faman khafa min adzabin nar. Siapapun yang takut dari azab Allah, dia pasti beramal akan satu amalan yang menjauhkan dia dari api neraka. Itu kan berarti lari menghindar karena takut dengan azab Allah, tapi di satu sisi dekat sama Allah, menghindar dari kemaksiatan, lari dari kemusyrikan, lari dari kecurangan, lari dari kesombongan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun ini sudah menjadi naluri manusia, tiap-tiap orang yang takut pasti kabur, ya. Ular sebenarnya dia dengan manusia kalau amprokan juga takut, ya. Kecuali macan juga kalau amprokan sebenarnya juga takut, ya. Tapi kalau mau orang di belakang diterkam. Nah, larilah siapapun yang takut dari apa yang ditakuti itu. Kullu raghib talib. Setiap orang yang gemar kepada sesuatu, yang kepengen dengan sesuatu, pasti dia mencari sesuatu. Orang cinta ilmu sampai ujung Berung juga, sampai ke Cina juga dicari ilmu itu. Kalau sudah begitu dia merasakan nikmatnya punya ilmu. Orang bila ingin sedekah kemanapun dia cari, dia ingin ibadah kemanapun dia juga kejar. Umroh sudah berkali-kali, tapi kepengen lagi umroh. Karena ada kenikmatan tersendiri. Tapi tentunya skala prioritas, kalau dia sudah umroh berkali-kali, haji berkali-kali, ada tetangga yang miskin, saudara yang miskin, santuni dulu keluarga atau tetangga yang miskin ini. Jangan dia ibadah senang, tapi dia tahu ada keluarganya, tetangganya yang kelaparan. Ini juga di satu sisi dianggap tidak sempurna keimanan seseorang itu. Ai faman raghiba fil jannah amila amalan yuqarribuhu ilaiha. Siapapun yang gemar ingin ke dalam surga, pasti dia beramal dengan satu amalan yuqarribuhu ilaiha, yang mendekatkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ingin selamat, tempuh jalan keselamatan. Orang ingin jadi dokter, tempuh, dia harus kuliah di ilmu kedokteran. Orang ingin jadi ulama, tempuh, dia harus belajar agama, baik formal maupun non formal, baik di pesantren atau ngaji lesehan seperti ini. Orang ingin kaya, ya usaha. Tidak mungkin orang bisa kaya tanpa usaha, ya. Tidak mungkin orang pintar tanpa belajar. Kalau kekayaan materi masih bisa, dia kagak ngapa-ngapain karena dia putra satu-satunya dari seorang jutawan, seorang hartawan meninggal dunia, itu bisa nurunin. Tapi kalau ilmu tidak bisa nurunin.
Al ilmu nurun wala nurunin gitu. Ilmu cahaya tapi nggak bisa nurunin. Nggak otomatis ayahnya kiai, anaknya kiai. Nggak otomatis ayahnya menjadi ulama, anaknya menjadi ulama. Al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dengan proses belajar mengajar. Dalam makalah dikatakan, laukana nurul ilmi yudraku bil muna makana fil bariyati makana yabqa bil fil bariyati jahilu. Kalau ilmu didapat dengan angan-angan, nggak ada satupun manusia yang bodoh. Saya pengen pinter jadi pinter, nggak ada seperti itu. Sampai gagak beruban juga nggak bakal bisa. Kayaknya gagak nggak ada yang ubanan itu, ya. Kecuali anak muda 40 tahun udah ubanan gitu kan. Nah, artinya mustahil, semuanya harus dipelajari. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, namun jalan keselamatan tidak kamu tempuh. Mana mungkin kapal laut berjalan di jalanan tol? Nggak mungkin kapal berjalan di jalanan tol. Impossible itu, mustahil itu. Jadi semuanya cita-cita memang boleh digantungkan setinggi langit, tapi jalani itu. Bukan daftar keinginan, tapi sebuah cita-cita yang harus dijalani. Nah, sehingga ada doanya, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan amal-amalan yang mendekatkan diri kepada surga. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa-apa yang mendekatkan diri dari neraka. Apakah perkataan, apakah keyakinan, hindari kami itu. Itu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar, ya, min amalin wa niyatin wa i'tiqad. Begitu pula aku berlindung kepadamu dari perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masih kata Dhinnun al-Misri, wa kullu anis billah mustauhishun bil khalqi. Setiap orang anis ini orang yang tenang tapi cemerlang, ya. Kullu anis billah, siapa yang tenang dengan Allah, terbiasa asyik dengan Allah, tapi dia akan gelisah kalau bercampur dengan orang-orang yang jelek akhlaknya, yang buruk perilakunya. Jadi anis itu tenang orangnya, tapi cemerlang. Dia nggak tumbang dengan bulian siapapun, tapi dia tidak terbang dengan dengan pujian siapapun. Itu ya, anis identik dengan ini, kullu anis billah. Orang yang tenang bersama Allah, orang yang tenang dalam perilakunya, yang diridhai oleh Allah, dia akan gelisah kalau bercampur dengan orang-orang yang tidak bagus akhlaknya. Ini kan sekarang tidak rasional. Banjir di Bekasi, Pak Anies yang disalahin. Ya, banjir di Banten, Pak Anies yang disalahin. Ketika Semarang banjir, nggak ada yang nyalain Gubernur Jawa Tengah, gitu kan. Banjir di Bandung, nggak ada yang nyalain Jawa Barat, Anies melulu, gitu kan ya. Bingung orang punya pikiran seperti itu. Tapi Pak Anies, kulu Anies billah mustauhishun bil khalqi. Wa fi nuskhatin mustauhishun an nafsihi. Setiap orang yang tenang bersama Allah, dia juga gelisah kalau dirinya diliputi oleh hawa nafsu, gitu kan. Nah, ini pembiasaan, ini pendekatan dari Dhinnun, seorang mistis, seorang tasawuf, ya, sufi. Wal maqalatul hadiyata wal khamsuna, makalah ke-51. Qala ay Dhunnun, masih dari Dhunnun al-Misri radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Al-arifu billah ta'ala asirun wa qalbuhu basirun wa amaluhu lillahi katsirun. Orang yang arif billah, arif ini begitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, asirun, tetapi tertawan hatinya. Maksud tertawan apa? Marbutun bihubbihi, sudah tertawan kecintaannya kepada Allah.
Dia tidak lagi terpengaruh oleh lingkungan, dia tidak lagi tergoda oleh lingkungan karena sudah arif billah. Istilahnya orang sudah mendapatkan mutiara dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ke laut, dia bisa syariat dengan naik kapal laut, kemudian ada thariqah caranya pakai alat penyelam, keadaannya sehat walafiat, dia menyelam ke dasar laut dapat mutiara. Nah, itu arif billah, sudah mendasar pengetahuannya kepada Allah. Kalau seseorang sudah mengenal seseorang lebih jauh, dia pasti akan salut, atau paling tidak dia akan tidak suka karena dia sudah tahu orang itu baik dan buruknya. Nah, arif di sini orang yang begitu dekat, lekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi asirun. Dia tertambat hatinya dengan kecintaan kepada Allah, tertawan, tetapi wa qalbuhu basirun, hatinya memandang, melihat itu. Kalau di atas hanya mata nazar, tapi dia melihat juga dengan mata hati, basirah. Ada orang yang buta secara fisik, tapi luar biasa matanya, mata hatinya begitu jeli, begitu takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Zaman Rasulullah ada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, tukang adzannya Rasulullah setelah Bilal, dia buta. Diminta keringanan, ya Rasulullah, bolehkah saya sholat 5 waktu di rumah? Karena kamu tidak melihat, buat kamu dibolehkan. Tapi ketika dia berjalan, ta'al sebentar ya Abdullah Ummi Maktum, apakah kamu mendengar suara azan? Hal sami'tan nida? Qala na'am sami'tu, saya mendengar. La wajaba ilal masjid, wajib kamu tetap datang ke masjid karena kamu mendengar. Kamu buta mata tapi mata hati kamu melihat. Itu orang buta saja masih diwajibkan karena masih mendengar suara azan. Ini buta kagak, sakit kagak, ke masjid kagak mau. Kritik paling pedes, nyumbangnya malas. Ya. Bukan di masjid ini, bukan ya. Wa qalbuhu basir, ay muzayyin li batih. Basirah itu dia menghiasi batinnya dengan muraqabah. Muraqabah ini merasa diawasi oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah, sehingga seperti Abdullah At-Tustari yang berkata, Allahu nadhiri, Allahu hadiri, Allahu syahidi. Allah memandang saya, Allah menyaksikan saya, Allah memantau segala aktivitas saya. Jadi dia kemanapun merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu basirah, muraqabah. Tapi wali zahiri bil muhasabah, zahirnya muhasabah, introspeksi, evaluasi dirinya. Kalau muraqabah hati, kalau muhasabah zahir. Ya, itu. Mari kita muhasabah secara nasional. Nah, itu maksudnya koreksi diri kita. Dari mulai rakyat sampai pemimpin, apa yang salah buat kita? Apa yang salah kita dalam rangka mengelola ini? Kok bertubi-tubi ujian? Kok bertubi-tubi? Nah, itu ada gerakan-gerakan yang namanya zahirah dengan pendekatan-pendekatan istighosah, muhasabah, meminta maaf kepada Allah. Apalagi di bulan Rajab ini untuk lebih evaluasi dirinya. Tapi kalau batin bukan namanya muhasabah tapi muraqabah. Iya. Wa amaluhu lillah katsirun. Amalnya begitu banyak lillah yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu arif billah. Dia sudah tidak lagi mengejar keduniaan, kemewahan, tapi dia lebih mengejar adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu tsaniyah wal khamsun. Makalah ke-52. Qala Zunnun al-Misri, ya, juga berkata Zunnun al-Misri, al-arif billah ta'ala wafiyun wa qalbuhu zakiyun wa amaluhu lillah zakiyun. Jadi antara zakiyun berbeda. Kalau zakiyun cerdas, cerdik, kalau zakiyun bersih, ya. Itu antara zal dengan zai. Itulah kumandang azan juga berbeda antara hayyalas sholah, hayyalas sholah. Kalau hayyalas sholah, hak besar ujungnya, mari kita sholat, mari kita dekatkan diri dengan sholat. Tapi kalau dibaca hayyalas sholah,
Mari kita damai. Ya. Begitupun hayya 'alal falah ditukar. Hayya 'alal falah benarnya pakai hak kecil, mari merebut kemenangan. Mari raih kemenangan. Tapi andai kata dia baca hayya 'alal falah, mari kita ke lapangan. Mau ngapain? Orang sholat suruh ke lapangan gitu kan. Itu antara hak kecil dengan hak besar. Ini zal dengan zai ya. Al-arif billah ta'ala wafiyun. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala wafi. Wafi itu orang yang memenuhi janji. Ai bi ahdillah Ta'ala bi an adda awamir Allah Ta'ala. Yang namanya wafi itu adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, orang yang memenuhi janji-janji kepada Allah itu wafi. Allahul kafi, Allahul wafi dan sebagainya itu. Nah, kita kan sudah janji juga sama Allah. Setiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil, itu janji kita itu. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Benar gak itu? Itu karena Allah. Itu janji yang akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Itu komitmen muslim terhadap Islam, keterikatan kita kepada nilai-nilai keislaman. Nah, orang yang dekat dengan Allah itu tadi memenuhi janji, wa qalbuhu zakiyun. Hatinya cerdas, menangkap isyarat-isyarat zaman, cerdas membaca isyarat-isyarat zaman, cerdas bagaimana dia bisa mengelola dirinya, mengelola keluarganya dan lingkungannya. Itu hatinya menjadi zakiyun, sari'un, cepat tanggap orang ini. Wa amalhu lillah zakiyun. Amalnya juga itu begitu bersih lillah karena Allah Ta'ala. Ay salihun zaidun, amalnya soleh lagi bertambah fi kulli waktin, dari waktu ke waktu. Jadi grafik ketaatan dia kepada Allah terus meningkat. Hubungan vertikal sama Allah selalu meningkat. Jadi tidak statis tetapi dinamis ya. Tidak stagnan. Terus bergerak, karena orang bergerak ini berkah, harokah barokah. Orang banyak gerakan menjadi berkah kehidupannya. Nah, ini 3 makalah dari Dhunnun al-Misri akan membuat kita lebih berkonsentrasi ya kepada kebersihan hati. Karena itu yang insya Allah menghantarkan kita pada pintu gerbang kebahagiaan di akhirat kelak ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita, manfaat buat seluruh keluarga kita, hingga kita merasakan keberkahan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Ya. Adab. Ya. Kita dikategorikan sebagai orang yang soleh. Definisi orang yang soleh itu al-qaim bi huquqillah wa bi huquqi ibadih. Menegakkan hak-hak dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak dengan Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, hikmah dijadikannya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kepada Allah. Tetapi kalau dia hanya bagus kepada Allah, tidak bagus dengan lingkungan, tidak bagus dengan keluarga, tidak bagus dengan sesama teman, ini masih belum dianggap soleh, masih salah. Jadi soleh itu al-qaim bi huquqillah, menegakkan hak-hak dengan Allah, juga menegakkan hak-hak dengan ciptaan Allah. Ciptaan Allah bisa manusia, bisa hewan, bisa lingkungan. Itulah warna Islam, itulah dinul Islam. Karena lingkungan juga menjadi sebab ya, yang mengantarkan kita kepada kenyamanan untuk beribadah.
Dengan hewan juga kita tidak boleh untuk menyakiti hewan, kecuali ada beberapa hewan yang boleh dibunuh karena berbahaya. Anjing gila, ular, kalajengking, tikus, itu yang boleh dimatikan. Tetapi juga ada binatang yang boleh kita makan melalui proses penyembelihan. Tidak boleh digetok, tidak boleh dibanting biar darahnya lebih beku sehingga enak makannya. Itu menyakitkan. Dan nanti binatang pada hari kiamat itu akan protes. Dia akan protes, baru dia sudah protes sama Allah, dia kembali menjadi tanah kembali, menjadi hilang kembali. Ada beberapa binatang yang masuk ke dalam surga memang. Di antaranya ada anak sapi yang dulu dihidangkan buat tamunya Nabi Ibrahim, ternyata tamunya itu malaikat, nggak mungkin dimakan karena malaikat. Ada juga Rakim, anjing yang menemani Ashabul Kahfi, itu juga yang di surga gitu kan. Ada beberapa hewan itu terdapat dalam kitab Hayanul Hayawatil Kubra, ya, ada karangan Syekh Kamaluddin gitu kan. Nah, juga kepada lingkungan, kebersihan alam dan sebagainya, kita juga harus menjaga itu, baru kita dikatakan soleh. Bahkan kata Rasul, imatatul adza anit thariq itu sedekah, itu bagian dari iman. Al iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu kata Nabi, cabangnya bid'un wasitun. Bid'un itu hitung dalam bahasa Arab 3 sampai 9. 63 sampai 69 cabang. Afdaluha, paling utamanya iman itu la ilaha illallah. Wa adnaha, paling rendahnya iman imatatul adza anit thariq, menyingkirkan yang tidak sedap di jalanan. Ya, apa yang tidak sedap? Ya, bangkai, kemudian sampah dan sebagainya, kita buat kebersihan. Kita tata itu kampung menjadi asri. Itu bagian dari ibadah. Itu bagian dari anak yang soleh gitu kan. Paling enggak mendukung orang membuat gerakan-gerakan kebersihan. Itu bagian dari prasyarat dia menjadi orang yang soleh. Jadi kalau hanya pandai sholat, pandai komunikasi dengan Allah saja, tapi tidak pandai dengan Allah, masih salah. Ya. Nah, jadi maka seiring kita kan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Gitu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah warok dalam hati-hati makanan. Saya mau nanya, kalau warok kan kalau warok itu atau yang haram pasti nggak boleh. Terus remang-remang juga kita nggak boleh. Terus saya mau nanya, itu gimana kita kalau makanan yang kita bukan agama kita, itu sebagai warok atau bagaimana? Iya. Waro' itu tadi dengan alif, waro'an. Kalau waro' dengan hamzah itu di belakang, waro' al-bait ya. Kalau ini apik kalau bahasa kitanya. Apik dengan omongan kita, apik dengan asupan yang masuk ke dalam kita, harus kita yakini bahwa itu adalah dari sumber yang halal. Kita jangan lagi yang haram, yang syubhat kita ogah, yang remeng-remeng. Tuh syubhat atau remeng-remeng gitu kan. Kita nggak tahu ini dari jenis apa ini gitu kan. Kita nggak tahu kehalalannya sama keharamannya di tengah-tengah. Lebih baik tinggalkan apa yang remeng-remeng gitu kan. Kira-kira ada orang ngasih duit sama kita, kita tahu di Bandar Togel, tapi punya rumah juga kontrakan. Duit dari mana? Togel apa dari rumah kontrakan? Kalau kita apik jangan diterima, kasih yang lain aja deh, ane udah cukup gitu kan. Ya. Kalau dia ngasut ke tromol sih kita nggak tahu ya, sah-sah saja kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, kita ragu-ragu. Kalau orang yang alim sih kalau diterima, ini ada keringet nih biasanya nih. Oh maaf deh, gitu. Kalau kita kan nih bukan alim, kita masih alim dalam arti nakoda kapal kali gitu, kamu alim. Ya, itu yang remang-remang ditinggalkan dalam makanan. Apakah makanan itu mengandung zatnya secara zati haram? Tinggalkan. Apalagi disembelih yang bukan sama orang-orang yang beriman. Walaupun penyembelihan dengan ahli kitab ya, itu halal. Asal melalui urat. Cuman sunahnya bismillah Allahu Akbar. Kalau kita warok, kita pilih yang itu. Kalau kita orang yang warok.
Juga orang ngasih pakaian, kita tahu nih hasil jemuran orang diambil gitu ya, tinggalkan. Itu waro. Jadi jangan pedomannya H3T, halal haram hantem terus. Itu nggak waro itu. Ya. Jadi kita belajar waro, belajar bersih ya untuk tidak menerima itu. Karena berpengaruh. Asupan-asupan dari sumber yang haram berpengaruh kepada orang yang makan itu. Mana batalahmun min haramin fannaru aulabi. Apa saja yang tumbuh dari sumber yang haram itu ada efeknya, ada dampak negatif. Tangannya bisa panjang, omongannya bisa kontrol, bisa kotor, nggak terkontrol gitu. Karena asupan makanannya, kasih anak, kasih istri, aduh, bentar berbahaya buat kedepannya dia. Nah, itu waro, ya. Ya, kalau kita ingin menghilangkan secara itu, ya pertama kita menyesali dulu apa yang sudah masuk itu. Jangan ulang lagi. Kemudian lagi sesal dengan istighfar. Insya Allah itu menjadi kotoran, hilang. Ya, kalau sudah telanjur kita masuk, kita nggak tahu. Nyesal, tidak pernah terulang lagi dengan istighfar. Insya Allah Allah jadikan menjadi kotoran nanti, tidak menjadi darah. Ya.